taat kepada pemerintah yang sah adalah sebab keamanan yang sangat besar. Karena pemerintahlah yang bertugas utama untuk menjaga keamanan negeri ini. Benar, rakyat juga punya tugas untuk menjaga keamanan. Tapi peran yang paling mencolok adalah pemerintah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nantinya di hari akhir akan ada kekacauan-kekacauan. Apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau harus bersama kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, engkau harus bersama mereka dan bersama dengan imamnya mereka, yaitu pemerintah. Kita harus mentaati pemerintah yang sah. Di zaman ini mentaati pemerintah yang sah dicela. Padahal itu ibadah. Banyak yang tidak sadar dengan hal ini. Banyak yang tidak mengira bahwa mentaati pemerintah yang sah itu ibadah. Dari mana kita tahu kalau itu? Rasulullah menganjurkannya, Rasulullah memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Lihat di surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri kalian. Tafsiran Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk kata-kata ulil amri, beliau mengatakan wadh-dhahir wallahu a'lam annal ayah fi jami'i ulil amri minal umara'i wal ulama. Yang tampak bagi saya wallahu a'lam bahwa yang dimaksud dengan kata-kata ulil amri di sini mencakup umara, yaitu penguasa, dan ulama, yaitu pemuka agama. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada umara di samping taat kepada ulama. Ini menunjukkan bahwa taat kepada umara, taat kepada pemimpin yang sah adalah ibadah. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah memerintahkannya berarti Allah mencintainya. Dan ibadah adalah semua yang dicintai oleh Allah. Semua yang dicintai oleh Allah masuk dalam ibadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan yang sangat kuat dalam hal taat kepada pemimpin. Coba lihat hadis-hadis yang menjelaskan hal itu, sangat banyak sekali. Coba buka di Sahih Muslim di Kitabul Imarah. Hadisnya sahih-sahih, tidak usah diragukan. Orang-orang yang tidak setuju dengan hadis-hadis tersebut mencari-cari celah untuk melemahkan hadisnya. Padahal mereka berdalil dengan hadis yang jauh lebih lemah dari itu kalau menurut mereka itu lemah. Karena adanya keyakinan yang tidak sesuai dengan hadis-hadis itu. Hadis yang di Sahih Muslim. Ya. Dan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin, ini saya sebutkan di Sahih Bukhari, hadis nomor 7142. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isma'u wa athi'u. Dengarlah kata pemimpin kalian, taatlah kepada mereka. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk kalian adalah hamba sahaya dari negeri
renungkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penekanan terhadap perintah untuk taat kepada pemimpin yang sah, kepada pemerintah yang sah. Dengarlah dan taatlah, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dan dia hitam, ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan di kepalanya ada zabib. Zabib ini ya kurma yang dikeringkan, ya kismis. Orang Ethiopia, orang negro ya, orang kulit hitam, kalau dia rambutnya panjang sedikit, dia akan ngeruwel-ngeruwel. Ya, seperti ada zabibnya. Kalau kismis yang anggur yang hitam itu seperti anggur hitam yang ditempelkan di kepalanya. Walaupun yang memimpin kalian orang seperti ini, dan ini tidak ideal sekali ya. Seorang budak tidak boleh sebenarnya menjadi imam. Ini tidak memenuhi syarat sebagai imam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan kita untuk taat, untuk mendengar pemimpin walaupun keadaannya demikian. Bahkan di dalam hadis lain di Sahih Muslim, hadis nomor 1837, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan atau berpesan kepada Abu Dzar. Disebutkan di situ bahwa Abu Dzar mengatakan, Inna khalili awsani an asma'a wa ati'. Sesungguhnya orang yang sangat aku cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah berwasiat kepadaku agar aku mendengar dan aku taat. Maksudnya kepada pemimpin. Wa in kana 'abdan mujadda'al atraf. Walaupun pemimpin itu adalah seorang budak, hamba sahaya, dan dia cacat. Cacatnya di sini disebutkan mujadda'al atraf. Jadi tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Walaupun ada budak dan dia keadaannya seperti ini, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, tapi kalau dia dijadikan sebagai pemimpin, maka kita harus taat. Ini kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya bagaimana kuatnya penekanan yang diberikan oleh beliau dalam perintahnya mentaati pemerintah yang sah, pemimpin kita. Ini menunjukkan ya bahwa memang benar-benar taat kepada pemimpin adalah ibadah. Tentunya taat tersebut dalam hal yang selain kemaksiatan. Di dalam hadis lain di Sahih Muslim juga lebih dahsyat lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai. Akan ada setelahku para pemimpin-pemimpin yang mereka tidak melakukan, ya tidak mengambil tuntunan dengan tuntunanku. Wala yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan. Hatinya hati setan. Bagaimana ini? Bagaimana buruknya orang yang seperti ini? Hatinya hati setan. Hanya saja jasadnya jasad manusia. Orang kalau hatinya buruk, bagaimana pengaruhnya? Akan buruk semua jasadnya. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal dan darah tersebut rusak, yaitu ya jantung atau dalam bahasa Indonesia ya dikatakan hati. Ketika itu rusak, maka rusak pula semua jasadnya. Kalau hatinya ini hati setan bagaimana? Orang-orang yang seperti ini akan ada di tengah-tengah pemimpin yang tidak mengambil hidayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerapkan hidayahnya Nabi, tidak menerapkan sunnah Nabi. Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah?
perawi hadis mengatakan, wahai Rasulullah, kalau saya mendapati yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasma' wa tuti' lil amir. Tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau tetap harus mendengarkan perintah-perintah dia. Engkau harus tetap mentaati pemimpinmu. Wa in duriba dhahruk, walaupun dia memukul punggungmu, ini menzalimi ya. Wa ukhidha maluk, dan uangmu diambil, hartamu dirampas oleh dia. Fasma' wa ati', tetap dengarkan dan taati. Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang baru mendengar hadis ini. Hadis ini ada di Sahih Muslim. Dan banyak orang yang tidak sepakat dengan hadis ini akhirnya mencari celah untuk melemahkan hadis ini. Karena sebabnya adalah karena hadis ini tidak sesuai dengan keyakinan dia. Hadis ini membantah dengan sangat kuat apa yang dia yakini. Dan hadis ini di Sahih Muslim. Banyak hadis-hadis lain yang menguatkan makna hadis ini. Makanya taat kepada pemerintah yang sah adalah konsekuensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah dorongan dari akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia harus taat kepada pemimpin. Contohnya sudah sangat banyak. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau dizalimi dengan kezaliman yang luar biasa. Beliau dipenjara, dilarang untuk berfatwa, dilarang untuk keluar rumah. Di penjara beliau disiksa. Tapi beliau tidak memberontak. Beliau sabar. Itulah konsekuensi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kepada pemimpin yang sah. Dan ini sebab terjaganya keamanan ya. Kalau setiap orang akan memberontak, bagaimana keadaan negeri ini? Ustaz, ada kezaliman iya. Ada keburukan iya. Tapi kalau kita memberontak, kita merendahkan pemerintah, maka di sana ada mafsadah yang lebih besar yang akan timbul. Dan Islam, yakinlah dengan seyakin-yakinnya, tidak akan datang dengan syariat kecuali maslahatnya lebih besar. Ada syariat-syariat yang memang mafsadahnya ya terlihat. Tapi ingatlah, kalau syariat benar-benar memerintahkan itu, benar-benar mensyariatkan hal itu, maka yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa maslahatnya jauh lebih besar. Karena kalau syariat mensyariatkan sesuatu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana tersebut mensyariatkan sesuatu yang mafsadahnya lebih besar, maka ini bertentangan dengan sifat Allah yang rahim, sifat Allah yang maha penyayang kepada hambanya. Kasih sayang Allah lebih kuat daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak yang menyusu. Ini bertentangan dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat maha bijaksana. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang mafsadahnya lebih besar. Ini akan bertentangan dengan sifat Allah Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana orang yang mengetahui mensyariatkan sesuatu yang mafsadahnya lebih besar? Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu ya. Dan ini bertentangan dengan keadilan. Allah maha adil ya. Akan banyak bertentangan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin syariat Islam mensyariatkan sesuatu kecuali maslahatnya lebih besar ya. Konsekuensi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajibnya mentaati pemerintah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang telah mentaatiku, barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asallah.
Sebaliknya barang siapa yang membangkang dari perintahku, maka dia berarti telah membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia berarti telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Sebaliknya, barang siapa yang membangkang dari pemimpinnya, maka dia berarti telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ustaz, kadang-kadang pemimpin memerintahkan sesuatu yang tidak kita suka. Kita tidak ingin seperti itu. Walaupun itu bukan maksiat, tapi kita tidak ingin ada seperti itu. Maka kita harus bersabar di sini. Kita harus bersabar karena apa? Ya, pemimpin ini punya kebaikan-kebaikan yang lainnya yang jauh lebih besar. Walaupun ada sesuatu ya yang tidak kita sukai, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Rasulullah tidak mengatakan semua anak Adam itu salah, tapi dikatakan khata', banyak salahnya. Pemimpin kita anak Adam, manusia. Kita juga demikian manusia. Oleh karenanya ya, bersabarlah dengan hal-hal yang tidak kita sukai dari pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah menyabdakan hal ini, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa di antara kalian yang melihat ada sesuatu yang tidak dia senangi pada pemimpinnya, maka bersabarlah. Bersabarlah. Ini perintah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai memerintahkan hal ini. Makanya saya ulangi lagi bahwa taat kepada pemimpin yang sah adalah konsekuensi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, bagaimana kalau kita sabar terus? Keadaan tidak akan berubah. Kita katakan nasihati pemimpin. Nasihati pemimpin. Tapi nasihati dengan cara yang arif. Dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang halus. Sebagaimana kita ingin dinasihati oleh orang lain dengan cara yang sama. Jangan ketika menasihati pemimpin dengan cara yang tidak sopan. Dengan cara anak kita saja kita tidak nasihati dengan cara seperti itu, ya. Apalagi pemimpin. Kita tidak akan menasihati teman kita dengan cara yang seperti itu. Apalagi pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dan hadis ini diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah. Rasulullah menyabdakan, man arada ayyan sahali sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin untuk melakukan kebaikan, ya, masalah-masalah tertentu yang baik, ya, maka jangan ditampakkan, walakin liyakhudh biyadih, akan tetapi ambil tangannya, gandeng, fayakhlu bihi, sehingga bisa ya berdua saja. Fa in qabila minhu fadzak, apabila pemimpin tersebut menerima nasihat tersebut, alhamdulillah, itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu, apabila pemimpinnya tidak mendengar nasihat yang baik itu, maka dia sudah menunaikan kewajiban yang itu adalah haknya pemimpin itu. Haknya pemimpin dari rakyatnya adalah untuk dinasihati. Di antara hak pemimpin, ya, dari rakyatnya adalah rakyat menasihati pemimpinnya. Kalau rakyat ingin menasihati pemimpin, ya, dan bisa menasihati dengan cara diam-diam, maka itulah yang disyariatkan. Itulah yang disyariatkan.
Sahabat Usamah ibn Zaid pernah dikritik oleh sebagian orang. Dikatakan kepadanya, "Ala tadkhul ala Utsman litukallimahu?" Wahai Usamah, kenapa engkau tidak menasihati Utsman agar tidak terjadi fitnah yang besar tersebut? Ya, fitnah sudah terjadi. Kemudian orang ini mengatakan kepada sahabat Utsman, kepada sahabat Usamah, kenapa engkau tidak masuk saja kepada sahabat Utsman kemudian memberikan nasihat kepada dia, masukan-masukan agar fitnah ini tidak terjadi. Fitnah di sini maksudnya kejadian yang besar ya, yang buruk yang menimpa kaum muslimin. Apa yang dikatakan oleh sahabat Usamah ibn Zaid? Beliau mengatakan, "Atarawun anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian mengira setiap aku menasihati sahabat Utsman kemudian harus aku sebarkan kepada kalian, harus aku infokan kepada kalian, harus aku kabarkan tentang apa yang aku lakukan dalam menasihati sahabat Utsman? Ini kata sahabat Usamah. Ini menunjukkan bahwa sahabat Usamah ibn Zaid sudah menasihati sahabat Utsman dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi sahabat Utsman melihat ada hal lain yang menurut beliau lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Akhirnya terjadilah fitnah pembunuhan beliau. Ya. Ini yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ya ketika menasihati pemimpin, menasihati dengan cara yang sopan, dengan cara diam-diam. Dan ini lebih masuk ke hati ya. Lebih masuk ke hati. Coba bayangkan kalau ada ya seorang ustadz bersalah. Ya ustadz manusia ya, bisa melakukan kesalahan dalam perkataannya. Ada ustadz salah. Kemudian ada ustadz lain menyebarkan kesalahan tersebut di dalam kajian lainnya. Bagaimana sikap ustadz ini? Sakit hati. Sakit hati. Dan itu wajar ya, seorang manusia ketika disalahkan di hadapan manusia yang lain, sakit hati, wajar, manusia. Kita juga demikian. Bandingkan dengan ustadz yang lain, dia ngirim pesan khusus japri. Ustadz, ini ada yang salah ustadz, tolong dikoreksi. Atau tolong videonya dihapus ustadz, tulisan ini dihapus ustadz, ada kesalahan di sini. Kalau ustadznya bertanya kesalahannya di mana, kemudian kita kasih dalil-dalilnya, ternyata memang dia salah, dia akan mengakui. Dan lebih mudah diterima seperti itu. Kepada pemimpin kita juga demikian. Ya, sebagaimana ustadz dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, pemimpin juga demikian. Pemimpin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan sanadnya. Man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan sultannya Allah, pemimpin, dan pemimpin di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya Allah, maksudnya pemimpin yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah berarti ini sesuatu yang mulia. Sebagaimana masjid ini Baitullah. Masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala, rumah yang merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan pemimpinnya Allah, maksudnya pemimpin yang diciptakan, yang dia merupakan makhluknya Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dia. Makanya ya jangan merendahkan para pemimpin. Pemimpin itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kata pemimpin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan para pemimpin. Dan itulah yang terjadi dalam masyarakat. Ketika seseorang dijadikan sebagai pemimpin, masyarakat memuliakan dia. Ya. Makanya kalau seseorang yang mulia seperti ini jangan dihinakan, jangan direndahkan.
Allah menghendaki hal tersebut. Oleh karenanya, kalau ada orang yang menghinakan pemimpin, orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah dalil-dalil atau nas-nas dalam syariat yang memberikan penekanan yang sangat kuat, ya, agar kita benar-benar taat kepada pemimpin kita yang sah, ya. Kita taat kepada pemimpin kita yang sah, dan itu merupakan sebab keamanan yang sangat besar, ya. Ketika kita menjalankan hal ini, insya Allah keamanan akan tercipta dalam kehidupan masyarakat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan, ya, ilmu kita dengan baik dan mudah dalam kehidupan kita, hingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semuanya dan mengumpulkan kita kembali insyaallah di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.